Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Senang sekali bisa kembali ketemu, kumpul setelah ada jeda ya. Hari ini kita mau masuk ke dalam topik yang semestinya dimaksudkan untuk memperdalam topik-topik sebelumnya. Kita sudah menyinggung tentang relaksasi. Kita juga sudah menyinggung tentang autosugesti. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang pertama kali bergabung, bisa menonton di YouTube uploadan atau unggahan acara sebelumnya tentang relaksasi dan autosugesti. Tapi hari ini saya tetap akan memperjelas yang sudah-sudah supaya obrolan kita menjadi lebih nyambung nantinya, khususnya bagi peserta yang sempat vakum atau baru bergabung kali ini. Nah, sebelum masuk saya mau cerita kasus seperti biasanya. Kasus yang pertama adalah kasus psoriasis. Dulu ada seorang dokter yang menghubungi saya dan menceritakan tentang kasus yang dialami oleh anaknya yang masih berusia sekitar 8 tahun. Dia bilang anak saya itu kok seringkali terpaksa harus tidak masuk sekolah karena kulitnya seperti mengelupas, bersisik, merah di seluruh badannya, dan butuh waktu sekitar seminggu untuk mengeringkan kulitnya dan kemudian membiarkan sisik-sisik yang ada di kulit itu mengelupas dengan sendirinya. Nah, yang terjadi pada anak itu adalah ketika sisiknya itu sudah lepas, kulitnya mulus seperti semula. Tapi kalau dia dalam keadaan stres, kulitnya memerah dan setelah itu membentuk sisik seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, dalam psikologi kita menyebut kasus seperti itu psoriasis. Saya bilang mungkin ada sesuatu yang belum dia ungkapkan, atau ada tekanan-tekanan tertentu di sekolah kah atau dalam pertemanannya kah sampai dia harus mengalami itu. Saya ke rumahnya dan anak itu hanya di kamar saja, malu ketemu orang. Dan ketika saya masuk ke kamar itu, saya bilang ke ibunya, saya di sini aja Bu, saya mau ngajak ngobrol dulu anaknya. Saya lihat memang wajahnya sampai ke dekat mata itu ya bersisik. Dia termasuk anak yang terkena psoriasis jenis parah. Begitulah saya rilekskan dia, saya ajak ngobrol, rileks, sampai akhirnya tertidur. Dan ketika bangun, gatalnya berkurang. Terus direlaksasi lagi, pelan-pelan, kulitnya lebih cepat mengering dari biasanya. Dan ibunya melaporkan itu, loh kok kali ini cepat ya keringnya, dan cepat untuk kembali mulus seperti semula. Anak itu punya tekanan ya, yang kemudian membuat manasnya atau pikiran, perasaan dan emosinya itu bergejolak, dan itu kemudian mempengaruhi kondisi badannya, secara lebih khusus lagi mempengaruhi kondisi kulitnya. Itu yang saya ingin ceritakan sebagai kasus pertama. Kasus kedua belum lama ini, baru beberapa hari lalu, seorang ibu sekitar 60 tahun menelpon. Dia bertanya, bisa nggak konseling lewat telepon? Bisa saja Bu, bisa saja, kenapa enggak? Nanti kita atur waktunya. Nah, kemudian waktu yang kita tentukan itu sampai juga, dia mulai cerita bahwa dia sudah ke dokter,
tapi kok kata dokter dia baik-baik saja. Dia punya masalah yang dianggap serius, terutama detak jantungnya itu kok cepat sekali dan dia takut mati. Dan dia juga merasa melaporkan kepalanya yang nyut-nyut. Dia juga melaporkan macam-macam gangguan fisik yang dia bilang sudah diperiksakan ke dokter, sudah dicek up, tapi baik-baik saja. Nah, saya bilang, ada cerita kehidupan apa kira-kira Bu yang dirasa selama ini membebani sampai kok nafasnya menjadi pendek seperti itu, terus ada masalah pencernaan yang serius, kesulitan tidur dan lain sebagainya. Dan dia mulai bercerita, ceritanya panjang ke belakang, mulai masa kecil, masa remaja, sampai akhirnya di usianya yang ke 60 ini. Lalu saya bilang, Ibu semestinya baik-baik saja. Ibu punya jantung, ibu punya ginjal, ibu punya pencernaan, ibu punya kepala, itu yang punya ibu. Semua itu manut pada yang punya, manut pada pemiliknya. Pemiliknya nggak bisa memanajemen atau nggak bisa mengatur manasnya atau pikiran, perasaan dan emosinya yang bergejolak, jantungnya bakal kena imbasnya, pencernaannya juga begitu, dan bagian-bagian tubuh lain yang sensitif dengan gejolak pikiran, gejolak perasaan, dan gejolak emosi. Saya bilang ini ada audio yang saya pakai untuk terapi ELA. Ibu coba audio yang saya pakai untuk hari pertama kalau saya mengadakan terapi ELA. Dicoba ya, nanti beritahu saya apa yang dirasakan. Dia coba, dan saya bilang ke suaminya, nanti Bapak melihat saja apa yang terjadi pada ibu, nanti diupdate saja, diceritakan ke saya apa yang terjadi. Gitulah dia coba, dan dia tertidur lebih dari sejam, bangun rasanya badannya enteng. Nah, itu terjadi karena dia mengalami suatu kondisi rileks dari tekanan-tekanan yang selama ini dibuat oleh pikiran, perasaan, dan emosinya sendiri. Manasnya dalam istilah kita di dalam terapi Eling dan Awas ini. Begitulah dia merasa senang dan dia bilang dia ingin ikut latihan itu selama berhari-hari. Saya bilang bisa saja, tapi harus disiplin, saya carikan waktunya. Dan dia mau menjalani secara serius selama 10 hari. Saya bilang silakan saja kalau itu bisa membantu. Tapi intinya itu hanya proses membuang tekanan, tegangan yang ada di dalam dia dengan jalur relaksasi. Nah, itu yang kita mau bicarakan hari ini. Relaksasi kita bicarakan dalam dua perspektif. Yang pertama, relaksasi dalam psikologi barat. Dalam psikologi barat seringkali kita membicarakan dunia batin dalam hubungannya dengan badan. Istilah yang umum digunakan adalah body and mind relationship. Hubungan antara badan dan mind. Mind ini ya pikiran tadi, ya perasaan tadi, ya emosi tadi. Atau kita terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia menjadi manas. Nah, ketika kita masuk ke dalam psikologi barat, relaksasi itu selalu terhubung dengan hubungan antara badan dan manas, atau antara body and mind. Perhatikan sebentar gambar ini. Peristiwa apa saja dalam hidup yang kita temui semuanya netral. Dia nggak positif, dia nggak negatif. Yang membuat peristiwa positif atau negatif adalah pikiran kita tentang peristiwa itu, perasaan kita tentang peristiwa itu, dan emosi kita tentang peristiwa itu. Pikiran kita tentang peristiwa itu ya terhubung dengan gudang memori atau memori-memori kehidupan pribadi kita masing-masing.
nggak ada pikiran, perasaan, emosi yang lepas dari gudang memori itu. Katakanlah Anda ke suatu tempat yang baru, dan Anda sudah memikirkan bahwa di situ pasti aku nggak kenal seorang pun. Tapi bayangkan salah satu dari orang yang Anda temui di situ adalah orang yang Anda kenal. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan, emosi bergoyang dengan sangat kuat. Karena orang itu ada dalam sistem memori Anda, ada dalam gudang memori kita. Begitulah semua peristiwa hidup menjadi positif atau negatif tergantung pada memori kehidupan kita. Nah, stres kehidupan itu sebenarnya hanyalah peristiwa yang secara pribadi kita anggap bahaya, secara pribadi kita anggap mengancam. Jadi stres itu sangat pribadi, sangat subjektif, tergantung memori kehidupanku. Saya seringkali menangani juga anak-anak yang menderita yang disebut fobia. Ada yang fobia karet, macam-macam ya. Fobia itu kalau kita dengar kadang lucu, dia takut karet. Begitu dia lihat karet dia gemetar. Nah, ketakutannya ini nggak masuk akal bagi kebanyakan orang. Nah, anak yang mengalami fobia karet ini cukup unik. Ketika saya mengatakan karet, dia langsung membelalak tuh matanya. Saya suruh membayangkan karet, dia gemetar. Karet itu barang netral, tapi kok bisa membuat dia gemetar seperti itu? Nah, saya cari tahu peristiwa hidupnya, dan itu terkoneksi dengan memori masa kecilnya. Ayah ibunya itu orang sibuk, di rumah jarang. Kalau toh pulang sudah capek kerja, tidur, pagi berangkat lagi. Sehingga anak ini banyak ditinggalkan bersama dengan pembantunya. Sampai suatu saat pembantunya ini karena ditegur oleh orang tua anak ini, yang melihat anaknya itu kok kurus, jarang makan. Akhirnya ya dia memakai cara memaksa untuk membuat anak itu mau makan. Kalau anak itu nggak mau makan, dia sentil pakai karet. Begitulah anak ini kemudian menghubungkan karet itu dengan siksaan. Jadi bagi dia karet itu punya memori siksaan. Dan ketika dia gemetar melihat karet, yaitu berarti memorinya tentang karet sebagai siksaan sedang bekerja dalam dirinya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang fobia. Seringkali fobia itu berakar pada masa kecil ya. Ada yang fobia kucing. Suatu saat dia bermain-main dengan temannya, entah apa yang terjadi, dia berdiri di depan rumah, rumahnya tingkat 2, dari atas itu jatuh seekor kucing dengan posisi kepala terlebih dahulu membentur lantai di bawah, dan kucing itu mati di depan dia secara mengenaskan seperti itu. Memori itu begitu kuatnya dan berubah menjadi suatu jenis fobia kucing. Jadi kucingnya ya biasa-biasa saja, ngeong seperti itu, jalannya seperti itu, bulunya seperti itu. Tapi kok menjadi sangat menakutkan karena terkoneksi dengan gudang memori pribadinya. Begitulah sejarah kenapa suatu peristiwa bisa menakutkan, bisa menyeramkan, bisa menyenangkan. Semuanya tergantung pikiran, perasaan, emosi kita yang terkoneksi dengan gudang memori kita. Yang jelas ya, di dalam diri kita ini pikiran, perasaan, emosi itu terus bergejolak. Kalau gejolak itu membuat kita merasa tidak tenang, membuat kita merasa gelisah, membuat kita merasa takut, dan seterusnya yang bersifat negatif, itu akan memunculkan ketegangan. Kita dibuat tegang oleh apa? Oleh pikiran, perasaan, emosi yang bergejolak di dalam diri kita sendiri. Saya suka istilah Belanda. Dalam bahasa Belanda itu ada istilah yang disebut span. Span, bahasa Belanda span itu tegang. Kain itu duk.
Jadi ketika kain itu ditarik sampai segitu tegangnya, kita menyebutnya spanduk. Duk itu kain, span itu tegang. Kain yang ditarik sampai sangat tegang namanya spanduk. Kembali ke kata spanduk tadi, ini istilah yang bagus ya. Span itu tegak. Di zaman dulu orang tua kita, eyang kita, kalau mereka mengalami peristiwa dan peristiwa itu dianggap bahaya, mereka mengalami yang namanya keadaan span. Bahasa Belandanya itu spanem. Aku spanem, artinya ada peristiwa yang dalam pengalaman hidupku berbahaya. Nah, spanem itulah yang kita sebut stres dalam psikologi. Begitu spanem terjadi, begitu stres terjadi, dampaknya ke badan itu sangat-sangat buruk. Orang-orang di bidang kedokteran tahu betul bahwa begitu ada sesuatu yang kita lihat dan sesuatu itu oleh gudang memori kita dipersepsikan berbahaya, maka informasi itu akan sampai di otak kita. Di bagian tengah otak saya ini ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu menerima informasi itu dan dia mengirim signal ke kelenjar yang namanya adrenal. Dari situlah disemburkan namanya hormon adrenalin, menyebar ke seluruh tubuh, pencernaan menjadi lambat gerakannya, jantung menjadi sangat cepat, terus liver kita memproduksi gula berlebihan, terus mata kita menjadi membelalak, terus tarikan-tarikan otot di seluruh badan, paru-paru juga kesulitan mengolah nafas sehingga nafas menjadi pendek. Itu yang terjadi. Nah, sehingga badan kita semestinya ikut menderita ketika kita mengalami spanem, ketika kita mengalami stres. Semoga paham sampai di situ. Nah, berapa lama kita membawa pikiran yang tegang dan badan yang tegang itu pasti bakal jadi penyakit. Banyak studi mengatakan bahwa penyakit-penyakit seperti kanker dan tumor itu kalau ditelusuri terkait dengan ketegangan-ketegangan yang sudah tersimpan sekian lama, dan ketegangan itu terhubung dengan stres kehidupan. Solusinya apa? Ya, manasnya itu dibuat tenang, dibuat mereda goyangannya, dibuat mereda gejolaknya. Kalau sudah mereda, dengan sendirinya cara kita melihat peristiwa hidup itu menjadi lebih tenang. Tapi kalau manas kita terlalu bergejolak, ya badan kita ikut terkena imbasnya. Nah, karena itu mereka sangat menyarankan pentingnya melatih diri untuk selalu rileks, merilekskan badan. Dan setelah badan kita rilekskan, kita merilekskan pikiran, perasaan, emosi, supaya gejolak di dalamnya itu tidak terlalu membuat badan merasakan ketegangan yang berlebihan. Nah, begitulah relaksasi pada dasarnya adalah upaya mengubah diri dari kondisi badan yang tegang tadi menuju badan yang rileks, badan yang spanem menuju badan yang santai. Akibatnya adalah perubahan pada badan, ototnya yang tadinya tegang menjadi rileks, energi yang tadi terbuang karena produksi gula yang berlebihan di badan menjadi energi yang menyegarkan kita. Jantung yang tadinya berdetak cepat menjadi normal, pencernaan yang tadinya melambat menjadi normal, otot-otot semuanya renggang. Itu yang ingin dicapai di barat lewat latihan relaksasi. Karena mereka sering kali melihat manusia itu korban dari hubungan badan dan pikiran mereka sendiri. Nah, ini dua tokoh. Yang sebelah kiri itu Profesor Herbert Benson di Harvard, dan dia bilang bahwa obat kita itu semestinya cuma relaksasi kok. Dia tulis buku bagus, The Power and Biology of Belief.
Kita seringkali dikibuli dengan obat-obat kimiawi tertentu. Karena itu Herbert Benson ini menyerukan betul, menyuarakan betul, jaga kesehatan dengan relaksasi. Dan dia cukup rendah hati bilang bahwa relaksasi itu ya pakailah teknik-teknik timur seperti yoga, seperti meditasi, atau apapun deh yang bisa membuat badan kita ini membuang ketegangannya. Nanti manasnya atau pikiran, perasaan, emosinya itu bisa dibuat tenang dan badan akan ikut saja. Itu kata dia. Kapan-kapan kalau baca buku ini kita akan tahu ternyata obat-obat itu nggak begitu banyak membantu. Yang paling banyak membantu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan emosi yang tenang. Yang di sebelah kanan itu lebih baru lagi, juga dikenal dengan bukunya The Biology of Belief. Dia juga seorang dari bidang kedokteran, dan dia mengatakan bahwa penyakit itu semestinya hanya produk dari pikiran saja. Nah, dunia medis pun semakin sadar bahwa kita ini korban dari pikiran kita sendiri. Nah, relaksasi dalam psikologi timur sedikit berbeda. Kalau di barat tadi hanya fokus pada body and mind, badan dan manas. Di timur enggak. Di timur orang berpikir body and mind and jiwa. Jiwa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan mind, tapi lebih dekat dengan soul. Jadi kalau kita mau Inggriskan mungkin body, mind, and soul. Lihat gambar ini. Di timur kalau kita relaksasi, kita nggak bertujuan untuk membuat badan kita menjadi sehat. Itu efek samping saja. Itu bonus. Tujuan kita merilekskan badan kita adalah persiapan untuk masuk ke dalam pengalaman akan dunia spiritual. Nah, istilah spiritual ini juga hati-hati dimengerti. Di sini nggak ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat klinik atau apapun itu, ya. Kadang saya juga sering mendengar istilah guru-guru spiritual, guru yang memberi semacam kekuatan supranatural dan sebagainya. Kita nggak ada kaitan dengan itu dalam obrolan kita di terapi Elingland Awas ini. Jiwa itu ada dalam setiap orang. Sayangnya jiwa itu seringkali terbungkus oleh manas. Kalau manasnya nggak kisruh, ya jiwanya relatif menyenangkan, bersih. Tapi kalau manasnya kisruh dan membungkus jiwa itu, jiwanya ikut terasa suram. Tapi pada dasarnya yang kita sebut jiwa itu semestinya sumber ketenangan kita. Dia titipan, kalau dalam bahasa agama itu titipan yang ilahi ke dalam diri kita, hanya saja dia dibungkus oleh manas kita. Nah, bungkusannya ini yang membuat kita menderita. Sehingga perjuangan kita dalam hidup ini semestinya hanyalah membebaskan jiwa dari manas yang melilit dia. Proses membebaskan diri dari lilitan manas inilah yang disebut spiritual. Gitu ya. Tokoh yang di tengah itu sudah kita bicarakan ketika kita membicarakan secara khusus tentang autosugesti atau hipnosis diri. Namanya Emil Coué. Dia sudah membuktikan dalam pengalaman hidupnya banyak sekali kasus yang dia sembuhkan, penyakit-penyakit yang dia sembuhkan hanya dengan meminta orang itu mensugesti dirinya sendiri. Dia memberitahu caranya bagaimana mensugesti diri sendiri untuk menyembuhkan penyakit. Karena dia menyaksikan sendiri bahwa banyak orang sakit itu akibat disiksa oleh pikiran, perasaan, dan emosi yang negatif. Emil Coué.
Nah, yang di sebelah kiri dan kanannya itu yang lebih modern. Yang di sebelah kiri itu Herbert Benson, yang di sebelah kanan Bruce Lipton. Silakan browsing. Mereka orang-orang di bidang kedokteran yang sangat tidak menyetujui obat-obatan, apalagi operasi, itu sudah sangat terpaksa. Itu pun mereka melihat semua penyakit sebagian besar itu disebabkan oleh kegagalan kita menenangkan mind, pikiran, perasaan, emosi kita atau manas kita. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ingin menenangkan manas, pikiran, perasaan dan emosi itu relaksasi mutlak. Nah, hari ini kita mau membicarakan relaksasi itu dalam kaitannya dengan autosugesti. Kita sudah membicarakan autosugesti ini. Bagi yang belum mengikuti sesi autosugesti, saya beri sedikit pengantar singkat bahwa autosugesti itu adalah bagaimana mengubah diri kita dengan menanamkan mantra yang positif ke dalam diri kita sendiri. Ketika saya mengatakan mantra, pahami betul mantra ini secara benar. Karena dalam masyarakat kita, mantra itu seringkali dikaitkan dengan kata-kata yang akrab dengan perdukunan. Bukan. Mantra itu kata positif yang punya power untuk mengubah kehidupan kita. Itu mantra. Jadi dalam dunia timur ketika saya mengatakan Tuhan, 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 dan saya menjadikan itu sebagai kata yang punya kekuatan buat saya, itu disebut mantra. Gitu ya. Nah, sebagai orang timur kita seharusnya harus mengerti betul cara memahami istilah ini dengan positif. Nah, mungkin mulai dipikirkan dari sekarang, kata positif apa sih yang saya butuhkan saat ini untuk mengubah kondisi manasku? Silahkan dipikirkan. Itu menjadi pilihan Bapak Ibu, teman-teman semua. Cari kata yang positif, benar-benar positif ya. Positif apanya? Bunyinya positif, rumusannya positif, terus maknanya positif, dan suasana hati yang dibawa ketika membunyikan kata itu juga positif. Itu yang kita sebut kalimat positif. Bukan kalimat yang maknanya positif tapi dibunyikan negatif. Misalnya, saya tidak gagal ujian, atau saya tidak kasar pada anakku. Itu maksudnya positif tapi dirumuskan secara negatif. Saya tidak terlambat, maksudnya positif, rumusannya negatif. Ketika membuat mantra, buatlah yang rumusannya positif, maksudnya positif. Seperti itu, ya. Yang kedua, begitu kita menemukan kalimat positif itu, pilih yang sangat realistis. Dalam pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mensugesti diri saya sendiri dengan mantra saya lulus ujian. Lulus ujian itu disebabkan oleh apa? Bisa menyerap materi pelajaran dengan bagus. Bisa menyerap materi pelajaran dengan bagus karena apa? Karena memori saya berfungsi dengan bagus. Nah, sugestinya di situ. Saya mengingat dengan mudah. Saya mengingat dengan mudah. Ingatanku kuat, ingatanku kuat, ingatanku kuat.
Bukan ingatanku nggak lemah, ingatanku nggak lemah, ingatanku nggak lemah. Itu maksudnya doang, maksudnya saja yang positif tapi rumusannya negatif. Gitu ya, semoga paham. Saya nggak bisa mengecek bunyi mantra masing-masing teman atau bapak ibu. Saya nggak tahu mantranya apa, tapi cara membuatnya seperti itu. Kalau nggak pengen mantra yang spesifik, pengen mantra yang umum, gunakan kalimat ini. Kita juga sudah membicarakannya ketika ketemu dengan Emil Coué. Every day, in every way, I am getting better and better. Hari demi hari, dalam segala hal, saya semakin baik dan semakin baik. Itu mantra yang dititipkan oleh Emil Coué pada seluruh manusia di planet bumi ini. Kalau sudah punya mantra, nggak cukup, harus pasrah. Pasrah itu benar-benar rileks, tidak ditarik oleh masa lalu, tidak juga ditarik oleh kecemasan di masa depan. Benar-benar pasrah. Itulah sebabnya nanti saya sarankan ketika mempraktekkan ini, berbaringlah dalam postur yang disebut postur pasrah. Kalau ada di antara bapak ibu, teman-teman yang akrab dengan yoga, dalam dunia yoga itu postur menentukan kesiapan kita untuk membebaskan jiwa dari lilitan manas. Saya ulangi, postur itu penting untuk membebaskan jiwa dari lilitan manas atau pikiran, perasaan, emosi kita. Postur itu disebut asana. Asana dalam dunia timur. Ada macam-macam postur yang diajarkan di yoga. Semua postur itu disebut asana. Tapi ada satu postur yang penting, kelihatannya gampang, tapi sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan. Postur itu atau asana itu disebut sawasana. Sawa itu artinya mayat. Asana itu artinya postur. Nah, buatlah postur seperti mayat yang lagi berbaring. Dalam dunia sufi atau dunia tasawuf, penting sekali bagi seseorang yang ingin belajar untuk melihat dirinya sebagai mayat. Dulu ada seorang sufi terkenal yang namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bilang, kalau murid yang benar-benar pengen belajar pada guru, maka murid itu seharusnya menjadi seperti mayat di tangan gurunya. Artinya apa? Dia pasrah total pada gurunya, mau diapain deh. Yang penting saya diajarkan cara membebaskan jiwaku dari lilitan manas. Nah, mayat itu simbol kepasrahan, simbol nggak neko-neko, simbol nggak gerak-gerak, simbol nggak liar, diam saja, diam total, itu mayat. Nah, sawasana pun begitu. Kita diharapkan melakukan atau menjalankan latihan dengan postur yang pasrah total. Gitu ya. Yang ketiga, rilekskan badan serileks-rileksnya. Kalau ada pikiran yang mengganggu, katakan monggo, lewat. Ingat, dalam ela, pikiran, perasaan, emosi itu suka ngajak kita main. Kalau kita ikut main, kita bakal dipermainkan. Begitu kita dipermainkan, kita bakal kecapean sendiri. Dan macam-macam penyakit psikologis itu sebenarnya hanyalah akibat dari ikutan main. Ikutan main menyebabkan dipermainkan oleh manas kita sendiri.
Nah, ketika pikiran lewat pada saat kita rileks, bilang aja monggo. Ini cocok bagi orang Jawa ya. Tergantung daerah asal kita masing-masing, gunakan kata itu. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, mungkin cocoknya apa ya? Ketika pikiran datang, lewat. Silahkan lewat. Silahkan lewat. Jangan sampai mampir. Kalau dia mampir, yakin dia bakal usil. Ya, pasti itu. Nah, begitu kita sudah cukup tenang, ya, sudah cukup tenang, badan sudah postur pasrah tadi. Nah, pada saat itulah kita bisa mengucapkan mantra kita. Silahkan disiapkan mantranya, nanti kita masuk ke dalam latihan. Mengucapkan mantra itu selama 21 kali. Kenapa 21 kali? Boleh kalau mau lebih bagus lagi ya. Intinya apa? Angka 21 ini saya dasarkan pada penelitian yang mengatakan bahwa pengulangan 21 kali cukup untuk menancapkan suatu informasi baru di dalam otak. Nanti kalau misalnya pengen lebih dari itu, silahkan 30 kali lebih bagus, 50 kali lebih bagus. Nah, ajaran Timur itu menekankan betul pentingnya latihan. Tahu boleh, jauh lebih penting adalah latihan. Pengetahuan yang berdasarkan latihan itu nggak bisa dibantah, karena kita mengalami langsung. Tapi kalau kita nggak ngalami, hanya ngomong tok, ya, itu nggak powerful omongan itu. Tapi kalau kita alami dan kita omongkan, maka omongan kita pasti powerful. Nah, ini gambar yang saya sebut tadi sebagai postur sawasana, ya. Seperti itu ya. Postur ini selalu saya pakai ketika memberi terapi Eling-Lan Awas. Ini postur penting sekali. Kepasrahan level tinggi. Begitu kita berbaring seperti ini, siapkan mantranya tadi. Ada macam-macam teknik relaksasi yang diajarkan di Timur. Tapi dalam 5 tahun terakhir saya melakukan penelitian. Hasil penelitian itulah yang kemudian menjadi terapi Eling-Lan Awas. Dan dalam terapi itulah saya menawarkan satu model relaksasi. Kali ini teman-teman, Bapak Ibu semua akan mengalami satu relaksasi yang lebih dalam lagi. Nanti setelah relaksasi itu berakhir, masih dalam keadaan tenang, ucapkan mantra atau kalimat positif itu sebanyak 21 kali, hayati betul. Nanti saya beri linknya, silakan diputar di link itu, ya. Jangan berharap apapun ketika mendengarkan audio ini. Siapkan badan dengan postur pasrah atau sawasana tadi. Kalau sudah siap, putar, dengarkan audio itu. Baik, silahkan masuk ke dalam latihan.